Oke, kali ini adalah sesi yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kita akan mendengarkan paparan langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus peluncuran Merdeka Belajar episode keempat program organisasi penggerak. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bahwa kita sebenarnya mau mengadakan acara berkumpul rame-rame, tapi karena berita-berita mengenai konfirmasi virus corona yang meningkat, jadinya menurut kami di kementerian sebaiknya kita aman-aman saja dan jangan berkumpul-kumpul dulu sehingga bisa mencegah penyebaran virus corona ini. Jadi ya mohon maaf sekali tidak bertemu, tapi alhamdulillah karena ada teknologi kita bisa masih berkomunikasi. Ya. Jadi teman-teman selamat datang di episode keempat Merdeka Belajar. Waktu itu saya beserta tim menjanjikan bahwa paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Ya. Jadi inilah buktinya pada hari ini. Apa yang kita masukkan dengan gotong royong bukan hanya janji-janji palsu gotong royong, tapi bahkan kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Dan itu adalah episode keempat kita. Program organisasi penggerak. Teman-teman kita tahu bahwa sudah hampir 20 tahun Indonesia masih belum berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil PISA kita memang belum memadai level peningkatan yang seharusnya terjadi. Walaupun positifnya adalah jauh lebih banyak anak-anak kita sekolah, tetapi dari sisi pencapaian pembelajaran masih belum memadai. Itu yang telah kita lihat dari hasil PISA tersebut. Teman-teman, yang terpenting untuk diingat adalah seluruh perubahan kebijakan dan reformasi pendidikan ini tidak akan mungkin bisa sukses tanpa perubahan di dalam sekolah tersebut. Itu adalah kuncinya. Apapun yang kita lakukan kalau tidak terasakan oleh murid-murid di dalam kelas, artinya tidak ada perbaikan yang signifikan. Artinya tidak ada perbaikan yang bermakna. Perubahan itu harus dimulai di dalam sekolah. Sekarang saya akan mengenalkan suatu konsep, yaitu konsep namanya sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah suatu sekolah yang dapat menggerakkan sekolah-sekolah lain. Apa itu ciri-cirinya sekolah penggerak? Satu, dia mempunyai kepala sekolah yang benar-benar mengerti proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan guru-guru di bawahnya dia. Bukan hanya kepala sekolah yang bisa memanage secara operasional suatu sekolah, tapi dia mengerti benar apa itu menjadi guru yang baik dan bagaimana bisa menjadi mentor untuk guru-guru di dalam sekolahnya. Itulah ciri-ciri sekolah penggerak. Dia punya kepala sekolah penggerak yang menjadi mentor untuk guru-gurunya. Kedua, guru-guru di dalam sekolah penggerak selalu berpihak kepada anak. Dan dia tahu setiap anak itu berbeda. Sehingga dia mengajar pada level yang tepat untuk anak itu. Yang pas untuk anak-anak itu. Itu ciri-cirinya guru, yaitu ciri-cirinya guru penggerak. Dan tentunya dari sisi siswanya, mereka adalah siswa-siswa yang suatu sekolah yang menghasilkan profil siswa yang berakhlak mulia, independen dan mandiri, punya kemampuan bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan punya rasa kebinekaan dalam negara dan global. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri daripada sekolah penggerak adalah komunitas di sekeliling sekolah itu mendukung proses pendidikan di dalam kelas. Dari orang tua sampai tokoh masyarakat, pemerintah setempat,
semuanya mendukung kualitas belajar siswa. Ya, ini adalah ciri-cirinya sekolah penggerak, dan sekolah penggerak adalah sekolah yang bisa menggerakkan di masa depan, bisa menggerakkan sekolah-sekolah lainnya menjadi salah satu panutan, menjadi tempat pelatihan, dan juga menjadi inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah yang lainnya. SDN Kebon Dalem sudah merintis program literasi sejak tahun 2000-an. Saat itu, para siswa sudah diwajibkan membaca buku dan belajar di perpustakaan bersama guru mereka. Pojok-pojok baca juga turut dibangun di tiap-tiap kelas. Gerakan literasi ini perlu kita kuatkan. Bagaimana yang merangsang supaya anak itu bisa membaca di mana tempat, itu yang awal menjadi pemikiran saya. Akhirnya pertama saya buat ini, sudut baca namanya. Di sini dilihatkan semua guru saya perintahkan, anak-anak silakan diadakan wajib baca. Terus gurunya pun kalau bisa gurunya harus kreatif, harus bisa membuat buku. Nah ini contoh-contoh buku yang dibuat oleh guru. Apa yang dilakukan anak dibukukan, dia diikutkan fotonya, kan kepingin baca. Bapak diperhatikan, hari ini hari Senin. Sebenarnya untuk pelaksanaan literasi ini saya sudah mulai tahun 2003 sudah melaksanakan literasi dan sudah menggunakan buku besar itu. Sebelum pemerintah mencanangkan bahwa wajib membaca 15 menit, di SDN Kebon Dalem ini sudah ada yang namanya Pagi Berkicau. Kegiatannya adalah anak-anak itu tetap membaca dan saling menceritakan secara berpasangan. Selain di masing-masing kelas, pojok-pojok baca juga disediakan di kantin sekolah atau dikenal dengan istilah warung pintar, dan di area dekat toilet siswa atau toilet pintar. SDN Kebon Dalem juga merupakan salah satu pionir pengembangan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM. Sekolah ini mengembangkan PAKEM dengan strategi mengalami, interaksi, komunikasi, inovasi, dan refleksi atau disingkat MIKIR. Manfaat saya belajar pada hari ini, saya bisa mengetahui proses pembuatan tahu dan saya juga bisa mengetahui berapa volume bak tahu dan tahu tersebut. Hasilnya ke anak bagus sekali. Anak lebih kreatif, melatih keberanian, menghargai pendapat orang lain. Saat ini, pendekatan PAKEM MIKIR juga telah didiseminasikan kepada para mahasiswa yang berpraktik mengajar di sekolah ini. Jadi sekolah SDN Kebon Dalem itu menggunakan konsep MIKIR pada pembelajaran. Untuk mendukung peningkatan kapasitas para guru, sekolah memiliki forum kelompok kerja guru tingkat sekolah. Forum pertemuan setiap hari Sabtu ini digunakan para guru untuk melakukan refleksi pembelajaran, saling berbagi pengalaman mengajar, atau memecahkan masalah pembelajaran secara bersama. Jika ada permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran, mari kita laksanakan KK Gemini, disitulah akan terjawab. Pembelajaran sesulit apapun kalau kita kerjakan bersama akan dapat diselesaikan. Apa yang kita lihat di video itu adalah suatu sekolah penggerak. Bisa terlihat bahwa pemimpin sekolah tersebut, kepala sekolahnya yang mendorong berbagai macam program-program mengajar dengan cara yang partisipatif, dengan hal-hal yang unik, dengan banyak inovasi. Dan guru-gurunya juga mendukung pemimpinnya dengan berpartisipasi di dalam budaya literasi ataupun hal-hal lainnya. Dan itu adalah kuncinya sekolah penggerak. Sekolah penggerak terdiri dari kepala sekolah penggerak dan guru-guru penggerak. Dan apa hasilnya? Seperti yang kita lihat di video itu, pelajaran itu tidak dilakukan satu arah saja, tapi merupakan suatu berbagai macam aktivitas yang menyenangkan bagi siswa, tapi juga bermuat kompetensi-kompetensi yang sangat penting untuk bisa bernalar kritis, untuk bisa berkolaborasi dan untuk bisa menjadi kreatif. Itulah yang terjadi di dalam ruang kelas sekolah penggerak. Seperti tadi dicoba di videonya, suatu ruang baca bukan hanya ruang baca saja, bukan hanya di dalam perpustakaan, tapi bahkan kantinnya pun dijadikan
perpustakaan juga. Jadi selama anak-anak itu makan, dia bisa membaca. Buku-buku yang dipilih bukan hanya buku-buku paket saja, bukan hanya buku-buku akademis saja, tapi buku-buku menyenangkan yang akan menarik bagi anak-anak. Karena yang terpenting itu adalah membaca. Guru-guru tersebut beraktif menciptakan berbagai macam inovasi di dalam kelas untuk khusus kebutuhan masing-masing anak. Itulah ciri-ciri guru penggerak. Jadi apa itu 3 hal yang kita selalu lihat di dalam sekolah-sekolah penggerak? Baik gurunya maupun anaknya, banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Agar semua hal yang kita lakukan ke dalam 4,5-5 tahun ke depan ini terus berjalan selama-lamanya. Kami membutuhkan ribuan sekolah penggerak di seluruh daerah Indonesia. Sekolah-sekolah penggerak inilah yang mau apapun kebijakan yang terjadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin gerakan Merdeka Belajar di masing-masing daerah. Mereka lah menjadi mercusuar, mereka lah menjadi pusat pelatihan, mereka menjadi inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Kita selama ini sudah mencoba beberapa hal untuk menemukan formula daripada sekolah penggerak ini. Ada beberapa yang sukses, ada beberapa yang kurang sukses. Kita dulunya punya program binaan khusus, sekolah inti, sekolah imbas. Jadi sekarang pertanyaannya apa sih yang beda dengan problem ini, dengan program ini? Beberapa hal, permasalahan yang kita ketemui dari berbagai macam pengalaman di masa lalu adalah kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Biasanya program-program seperti ini didorong oleh pemerintah. Dan pada saat pemerintah programnya berubah atau mungkin kebijakan berubah, program itu momentumnya mulai turun. Dan pada saat pendanaan misalnya selesai, karena program pemerintah selesai, programnya pun tidak berkelanjutan. Dan selama program itu terjadi banyak sekali pergeseran guru dan kepala sekolah yang sebenarnya tidak bisa terjadi kalau kita ingin meningkatkan kemampuan sekolah penggerak tersebut. Komunitas pun tidak terlalu banyak dilibatkan. Jadi bagaimana program organisasi penggerak ini berbeda? Yang berbeda adalah organisasinya. Yang berbeda adalah ini adalah suatu gerakan yang bukan dilaksanakan oleh pemerintah, tapi dilaksanakan oleh berbagai macam organisasi yang sudah beraktivitas di dunia pendidikan, yang selama ini sudah bekerja keras untuk mencoba meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan banyak dari mereka yang tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah pun. Tapi sekarang kita akan mendukung mereka. Selama berpuluh-puluh tahun pemerintah mencoba melakukannya sendiri. Tapi kali ini kita akan mencoba hal yang berbeda. Kita akan melakukan penciptaan sekolah-sekolah penggerak dengan berbagai macam metode. Dengan menghormati keberagaman metode yang ada di dalam komunitas kita. Yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi inilah saatnya untuk organisasi-organisasi penggerak untuk bangun dan membantu bukan hanya pemerintah tapi membantu Indonesia. Organisasi penggerak inilah yang akan berada walaupun nanti misalnya ganti menteri, ganti kebijakan, organisasi penggerak ini akan terus bergerak. Ini adalah jawaban kami untuk banyaknya kritik bahwa kalau program berhenti bagaimana? Inilah pentingnya punya civil society, inilah pentingnya punya organisasi penggerak. Mereka akan kita bantu dengan pendanaan, dengan seleksi yang transparan dan fair untuk mentransformasi suatu sekolah menjadi sekolah penggerak. Kedepannya mereka bisa mendapatkan dana juga dari berbagai macam instansi, bukan hanya pemerintahan. Jadi dari sisi sustainability daripada pendanaan pun ini akan jauh lebih efektif dan akan terus berjalan walaupun ganti menteri, walaupun ganti kebijakan. Pada tahun 2020 dan 2022, program organisasi penggerak ini akan menargetkan kira-kira 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan di dalam 5.000 sekolah. Yaitu sekolah apa saja? PAUD, SD dan SMP. Ya. PAUD, SD dan SMP. Kenapa kita memilihnya yang lebih muda? Ya, kenapa tidak milih SMA? Satu karena ya memang
dari sisi sumber daya kita punya constraint, kita punya limit. Jadi kita harus memilih mana yang bisa punya dampak lebih transformasional terhadap masa depan bangsa, ya semakin muda. Semakin muda, semakin besar dampaknya dan semakin kelihatan perubahannya. Karena menurut sains daripada pendidikan, menurut berbagai macam research, semakin muda kita melakukan intervensi, semakin tinggi benefit untuk anak tersebut. Jadi kita akan memberikan pendanaan dan monitoring terhadap 3 jenis program, ya 3 jenis grup. Jadi tipe pendanaannya ini ada 3. Kita kasih nama berdasarkan binatang. Ada yang gajah, ada yang macan, sama ada yang kijang. Yang gajah itu yang pendanaannya paling besar karena dia sudah punya skala yang besar dan sudah bisa membuktikan bahwa dia bisa mengimplementasi dan membuktikan hasil akhirnya dari sisi pembelajaran siswa itu. Outcome-nya sudah terbukti. Ini sekitar program-program yang kita danai, program gajah itu bisa sekitar 100 lebih sekolah yang mereka akan intervensi, 100 lebih sekolah yang akan mereka improve. Program macan adalah yang lebih kecil, mungkin belum bisa membuktikan secara rinci dengan data apa hasilnya, tapi sudah ada mulai indikasi awal bahwa program ini efektif. Ya, dia akan mengejar sekitar dari 20 sampai 100 sekolah dan pendanaannya tentunya lebih kecil. Dan kijang ini yang paling lincah-lincah, masih kecil, mungkin belum 100% terbukti, tapi timnya hebat, mereka punya konsep yang hebat dan mereka patut diberikan kesempatan. Kenapa kita juga ingin memasukkan kijang-kijang ini dalam program ini, yang kecil-kecil yang mungkin belum terbukti? Alasannya adalah kita belum tahu siapa gajah-gajah di masa depan, benar nggak? Kita belum tahu gajah-gajah di masa depan. Banyak sekali konsep-konsep baru dan inovatif yang harus kita tes di skala yang lebih kecil untuk mengetahui apakah mereka potensi untuk menjadi salah satu penggerak yang besar. Ya, siapa tahu kijang menjadi macan, siapa tahu macan menjadi gajah di masa depan. Kita lihat bagaimana kita mengukur kesuksesan daripada masing-masing organisasi penggerak ini. Tentunya kita harus fair. Semuanya akan diukur dengan cara yang sama. Kita akan mengukur dengan 3 instrumen. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang sudah menonton episode 1, itu adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ya, seperti yang dibilang kemarin yang menggantikan UN sama instrumennya. Yaitu tes di numerasi, literasi, dan juga berbagai macam survei karakter. Dan kita akan juga ada instrumen pencapaian dan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini mirip seperti asesmen kompetensi tapi lebih untuk PAUD. Ya, jadi nggak bisa gunakan tes yang sama. Untuk SD, SMP, SMA tentunya PAUD akan menggunakan instrumen yang berbeda. Lalu bukan hanya itu, kita juga akan mengukur lebih dalam arti praktek-praktek mengajar yang akan terjadi di dalam sekolah itu seperti apa. Dan akan kami ukur. Jadinya memang benar, kemampuan bernalar kognitif adalah yang paling penting. Kalau organisasi itu tidak menunjukkan perubahan dalam numerasi, literasi, asesmen kompetensi minimum, tentunya itu berarti tidak berhasil menjadi sekolah penggerak. Tetapi dia bisa menambahkan dan meningkatkan poin-poin dia atau kinerja dia dengan menunjukkan perubahan mindset. Perubahan pola pikir melalui survei karakternya. Jadinya ini adalah penilaian yang holistik, bukan hanya kognitif. Dan yang tentunya dengan pengukuran peningkatan motivasi dan praktek-praktek mengajar dengan survei-survei itu, kita juga mengetahui apakah kultur atau budaya pembelajaran dalam sekolah itu sudah meresap apa tidak. Dan itu akan sangat penting sekali. Jadi kita harus menunjukkan bahwa sekolah yang diintervensi oleh organisasi penggerak harus di atas rata-rata sekolah yang tidak diintervensi di daerah yang sama dengan berbagai macam kontrol sistem yang saintifik. Semua akan diukur dengan metrik yang sama. Caranya setiap organisasi penggerak mencapai goal itu akan berbeda-beda. Dan dari situlah teman-teman kita akan mengetahui apa strategi-strategi organisasi-organisasi ini yang terbaik. Sehingga itu bisa menjadi pembelajaran buat pemerintah dan yang lebih penting lagi pembelajaran bagi sekolah-sekolah di sekelilingnya dia. Nah,
Banyak yang menanyakan saya, Mas Menteri, kalau saya punya organisasi, tapi kita bukan fokus kepada numerasi dan literasi. Jadi kita ini fokus kepada misalnya menurunkan intoleransi di dalam sekolah. Misalnya untuk menurunkan wabah bullying dan lain-lain. Kami ada konsep sekolah bermain senang, tapi belum tentu akan berdampak kepada kompetensi numerasi dan literasi. Bagi organisasi-organisasi seperti itu masih bisa bergabung, tapi harus bergabung dengan cara koalisi. Harus gotong royong. Bergabunglah dengan satu organisasi yang memang sudah ingin bergabung program ini dan bisa bekerja sama sehingga pendekatan kepada sekolahnya itu holistik. Ya. Jadinya kami sangat menganjurkan organisasi-organisasi itu bergabung. Bergabung untuk menjadikan suatu koalisi yang holistik untuk melaksanakan intervensi-intervensi untuk mencetak sekolah-sekolah penggerak. Ini suatu hal yang sangat penting, jadi mohon bukan hanya gotong royong antara pemerintahan dan organisasi di swasta dan non-profit, tapi juga harus ada kolaborasi di antara organisasi juga. Sebenarnya tujuannya ini apa semua ini? Kalau tujuan daripada sekolah penggerak tidak terlihat hasilnya di dalam profil siswa-siswinya, berarti itu artinya tidak berguna. Jadi kita sebenarnya mau menciptakan manusia seperti apa? Sekolah penggerak ini harus menciptakan manusia seperti apa? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berakhlak mulia. Dia mengerti apa itu moralitas. Dia mengerti apa itu keadilan sosial. Dia bisa mengerti spiritualitas. Dan dia mengerti apa dan dia punya rasa cinta. Cinta kepada agama, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada alam. Itu merupakan suatu hal yang sangat penting, berakhlak mulia. Kedua adalah kreativitas. Dia punya kemampuan untuk bukan hanya memecahkan masalah, tapi untuk menciptakan hal-hal secara proaktif, secara independen, untuk menemukan cara-cara yang lain dan berbeda untuk bisa berinovasi dalam sehari-harinya. Ketiga, dia harus tahu cara gotong royong. Dia harus tahu cara berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesama muridnya dan pada saat dia keluar di laut terbuka dengan sesama manusia. Karena tidak akan ada pekerjaan atau aktivitas yang tidak membutuhkan gotong royong, tidak membutuhkan kolaborasi. Apalagi di era industri 4.0. Kolaborasi menjadi jauh lebih penting lagi. Sekarang aja udah penting. Bayangkan di masa teknologi yang semakin berubah cepat. Keempat adalah kebinekaan global. Ini adalah perasaan menghormati keberagaman. Ini adalah toleransi terhadap perbedaan. Ini juga artinya dia bisa menerima dan menghormati keperbedaan tanpa rasa judgment, tanpa menghakimi, dan tidak merasa dirinya dia atau grupnya dia atau kelompoknya dia lebih baik dari yang lain. Itu artinya kebinekaan global. Dan bukan hanya di level Indonesia sebagai negara dia, tapi juga dalam tingkat dunia. Dalam tingkat dunia. Karena dunia ini menjadi semakin kecil, informasi dan pengetahuan menjadi semakin besar, bisa diakses dimanapun. Sehingga kebinekaan global itu menjadi suatu hal yang penting dan harus menjadi aspirasi sistem pendidikan kita. Karena kita akan bersaing di masa kini dan masa depan, kita akan bersaing di panggung dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang kelima adalah bernalar kritis. Ini adalah asesmen kompetensi yang kita tes, kemampuan beranalisa, kemampuan memecahkan masalah-masalah yang real, kemampuan untuk berpikir secara kritis dan menimbang berbagai macam solusi untuk suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Seberapa independen siswa-siswi kita?
Apakah mereka terdorong dengan motivasi di dalam hatinya dia? Apakah harus terus didorong dari luar atau eksternal? Kemandirian bertumpu dari yang namanya growth mindset, yaitu suatu filsafat bahwa saya ini bisa menjadi lebih baik kalau saya terus berusaha. Sehingga saya ingin terus mencari informasi lebih banyak, saya harus bekerja keras karena saya bisa menjadi lebih baik. Ini adalah kunci daripada mindset untuk kemandirian siswa-siswi kita. Dinas pendidikan di masing-masing daerah akan memiliki peran yang luar biasa pentingnya dalam keberhasilan program organisasi penggerak ini. Ini tidak mungkin hanya gotong royong pemerintah pusat dengan berbagai macam organisasi penggerak. Dinas sebagai pemilik sekolah-sekolah di semua daerah harus mendukung dan juga akan memberikan berbagai macam informasi kepada organisasi penggerak agar program mereka sukses. Jadi dari sisi organisasi dan koordinasi di lapangan ini yang harus dilakukan oleh dinas dan organisasi penggerak. Untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang paling punya potensi terbaik menjadi sekolah penggerak juga membutuhkan informasi dari berbagai macam dinas. Setiap organisasi penggerak dan dinas akan juga menandatangani suatu MOU yang akan didukung oleh pemerintah pusat. Agar ada formalitas, ada suatu janji, komitmen di antara dinas dan organisasi-organisasi penggerak. Dan salah satu hal yang terpenting, dinas bertanggung jawab untuk mempertahankan guru dan kepala sekolah di dalam sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi sekolah penggerak. Kalau berbagai macam organisasi penggerak ini sudah berusaha dengan usaha yang begitu besar untuk berlakukan transformasi kepada sekolah itu, kalau guru-gurunya dipindah lagi, kalau kepala sekolah dipindah, ya semua itu akan sia-sia. Kita tidak akan bisa menciptakan budaya pembelajaran di dalam sekolah yang bisa nantinya menjadi suatu contoh untuk sekolah-sekolah lain. Jadi itu suatu harapan bagi semua dinas untuk membantu melindungi guru-guru dan kepala sekolah di dalam sekolah penggerak tersebut agar tidak diganti-ganti, agar tetap di sekolah itu. Dan juga pengawasnya harus mendukung program ini dan memperbolehkan berbagai macam inovasi di beberapa sekolah penggerak ini. Dan tentunya membangun lingkungan yang inovatif untuk meningkatkan pembelajaran siswa ini. Apa yang dinas bisa lakukan juga untuk mendorong sekolah-sekolah lain untuk mengunjungi, untuk melihat aktivitas yang sedang terjadi dan juga motivasi. Dari tanggal 16 Maret sampai 16 Mei itulah waktu untuk pengajuan proposal dan evaluasi proposal kita. Hari ini kita melakukan forum organisasi penggerak. Sekali lagi mohon maaf kita tidak melakukannya secara langsung. Tapi mulai dari 16 Maret sampai 16 Mei itu adalah pengajuan proposal dan evaluasi. Baru kita akan dari 16 Mei sampai 30 Juni melakukan berbagai macam proses verifikasi setelah itu. Seperti dilihat di sini ada websitenya sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id ya, sekali lagi sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id untuk mencari informasinya mengenai kalender, schedule, dan requirement. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan kepada kita, saya nggak punya organisasi, tapi saya ingin bantu. Nah inilah makanya kita membuka namanya juga komunitas penggerak. Jadi pegiat pendidikan yang kalau mereka bukan bagian dari organisasi, mereka bisa menjadi sukarelawan. Dan sukarelawan itu akan kami bantu matchmaking dengan organisasi penggerak tersebut untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dan juga menemukan apa yang cocok dengan passion mereka. Jadinya bagi teman-teman yang sudah meregistrasi, terima kasih. Kita senang banget mendapat begitu banyaknya sukarelawan. Nanti akan kami bantu fasilitasi untuk menemukan organisasi yang tepat untuk Anda agar dampaknya bisa lebih besar. Nah, satu hal yang saya sangat tertarik untuk bisa mengumumkan bahwa sebenarnya setiap organisasi penggerak akan menjadi secara otomatis salah satu program yang disetujui oleh Kemendikbud untuk menjadi 1 semester ataupun 2 semester Kampus Merdeka.
Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mencari program 1 semester atau 2 semester, sekarang semua organisasi penggerak yang terpilih masuk program ini untuk mengerjakan sekolah penggerak, boleh membuka programnya kepada mahasiswa dan akan mendapatkan full SKS, minimum 20 SKS. Jadi bayangkan, bagi semua organisasi penggerak ini menjadi peningkatan kapasitas mereka dengan cara yang sangat cepat, dengan anak-anak muda terbaik se-Indonesia. Seleksi proses semua dipegang organisasi penggerak, tidak ada pemaksaan apapun, itu terserah mereka mau memilih siapa mahasiswanya. Tapi pada saat Kemendikbud sudah meng-approve organisasi penggerak itu, semua mahasiswa se-Indonesia boleh meluncurkan aplikasi dan kalau mereka diterima, kalau programnya 6 bulan, programnya 1 tahun, tapi minimal kan 1 semester yaitu 5-6 bulan. Itu akan secara otomatis kalau diterima oleh organisasinya akan mendapatkan full SKS, 20 SKS. Jadi merupakan hal yang sangat menarik, tolong mahasiswa se-Indonesia, tolong tunggu pada saat organisasi penggeraknya sudah terpilih, kalau Anda punya passion dalam menggerakkan sistem pendidikan kita, inilah kesempatannya, jangan disia-siakan. Bagi organisasi penggerak, jangan disia-siakan punya pemimpin-pemimpin muda terbaik di Indonesia membantu Anda meningkatkan kapasitas. Ini akan menjadi pemimpin pendidikan masa depan kita. Jangan disia-siakan, mohon segera diterima mahasiswa-mahasiswa terbaik kita. Organisasi penggerak ini akan disaring dengan suatu proses yang sangat ketat. Suatu proses di mana pemilihannya mulai dari registrasi, evaluasi proposalnya pun dilakukan tim independen. Ya, pemilihannya itu dilakukan oleh tim independen. Ya, di luar daripada kementerian. Ya. Dan semua kontrak dan pelatihan teknis akan dilakukan untuk memastikan organisasi-organisasi ini bisa menciptakan hasil dengan sukses. Dan tentunya implementasi dan pengawasan akan terus berjalan. Kita akan membutuhkan pelaporan yang ketat dan juga seperti tadi pengukuran dari hasil juga akan dilakukan secara standar. Ini sangat penting dan kami harus jujur, kalau organisasi itu terbukti setelah beberapa waktu untuk tidak menciptakan hasil, tentu pendanaannya akan di stop. Kalau ada program yang ternyata menunjukkan bukti hasil yang sangat berdampak, sangat bermakna, lompatan hasil pembelajarannya maupun dari metrik-metrik yang kita ukur, itulah yang akan kita masukkan ke dalam pendanaan yang lebih besar untuk skala. Jadi ini adalah proses seleksi itu bukan pada saat penerima aja, tapi secara berkala akan dilakukan evaluasi dan bagi yang udah nggak lolos lagi tidak dilanjutkan, bagi yang sangat baik akan dilanjutkan dan bahkan dikembangkan lagi. Jadi ini adalah proses yang organik dan dinamis, terus berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah mendapatkan registrasi dari 3.300 organisasi di seluruh Indonesia. Ini luar biasa. Kami sangat terharu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu banyaknya organisasi yang sebenarnya ingin membantu pendidikan di Indonesia. Dan lebih dari 12.000 relawan. 12.000 relawan, ini dalam waktu yang sangat pendek. Begitu banyaknya relawan yang ingin berpartisipasi. Jadi ini mungkin menunjukkan suatu indikasi awal bahwa program Merdeka Belajar ini paling tidak menimbulkan suatu semangat yang baru. Suatu kesadaran bahwa ini bukan tugasnya pemerintah saja, tapi ini tugasnya kita semua. Dan karena itu saya ucapkan terima kasih bagi semua yang sudah meregistrasi. Mari kita simak video berikut. Kenalkan, ini Agustina. Agustina dan teman-temannya tinggal di Wamena, Papua, wilayah terpencil di Indonesia Timur. Agustina ini anak yang ceria dan mandiri. Agustina sekarang duduk di kelas 3 SD. Dia belum lancar membaca, sehingga dia sering kesulitan belajar. Teman-temannya pun sama. Guru sering absen, sehingga satu guru kadang terpaksa mengurus beberapa kelas sekaligus.
sekolah juga kurang memiliki buku bacaan untuk anak seusia dia. Sebuah program baru mencoba mengatasi tantangan yang dihadapi Agustina. Dalam program, guru dilatih untuk menggunakan lagu dan alat bantu ajar visual saat mengajar. Sekolah mendapatkan buku-buku bacaan yang cocok untuk pembaca usia dini berisi cerita-cerita tentang anak Papua. Dan guru didorong untuk menata perpustakaan dan pojok baca. Edo ingin menjadi guru. Hasilnya, sekarang kemampuan baca tulis siswa meningkat. Pendidikan di tingkat masyarakat membuat orang tua makin sadar pentingnya literasi. Beberapa orang tua malah ikut belajar membaca. Sekolah juga dibangun dengan baik, bagus. Anak-anak belajar dengan baik. Jadi kami orang tua sangat bangga. Sekolah hak lalu kerusak. Sekolah itu sampai di mana cuma terus sampai selesai rusak itu. Tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, semuanya ikut peduli akan arti penting belajar dan sekolah bagi anak-anak mereka. Sekarang, guru lebih percaya diri di kelas. Siswa-siswanya pun meningkat kemampuan baca tulisnya. Dan Agustina sekarang belajar mencintai buku. Membaca membantu imajinasinya berkembang. Mudah-mudahan program ini bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia. Demi masa depan yang lebih cerah, untuk Agustina dan untuk setiap anak. Sekarang bayangkan, sekolah-sekolah penggerak ini tumbuh mekar di masing-masing pulau, di masing-masing daerah di Indonesia. Menjadi panutan, menjadi mercusuar, menjadi sumber inspirasi untuk sekolah-sekolah lain. Inilah yang namanya gotong royong. Inilah yang namanya merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.